dibahas dulu. Pokoknya saya ulang karena saya mau lengkap. Kenapa saya jelaskan ulang? Karena terus terang saya sampaikan ini keluar di ulangan semester, ya. Makanya saya jelaskan ulang dengan detail. Makanya perhatikan yang baik, ya. Perhatikan yang baik. Jadi materi yang kita akan ulang hari ini ada dua. Yang pertama sudut. Kemudian di bagian bangun datar itu ada satu materi yang ingin saya perdalam sedikit, yaitu simetri lipat, ya. Jadi simetri lipat. Kalau simetri putar kan sudah dulu toh, yang diputar berapa kali dia kembali ke posisinya, kemudian tidak ada yang saling menjulang, semua sudut ketemu, itu namanya simetri putar. Simetri lipat saya mau perdalam lagi sebentar. Lihat baik-baik. Untuk sudut itu ada sebenarnya untuk keseluruhan ada 7 sudut yang dikenal, oke? Tapi untuk di kelas kita atau di kelas 5 itu tidak semuanya akan diperlihatkan, tidak semuanya akan dijadikan soal, tidak. Jadi paling tidak sudut-sudut dasar itu adalah sudut lancip, siku-siku, tumpul, sama sudut refleks. Paling itu. Kenapa? Keempat sudut ini yang paling sering kita hitung besarnya menggunakan apa? Biasanya menggunakan busur derajat. Tapi yang paling sering kita gunakan di soal selain dari busur derajat, biasanya kita menggunakan jarum jam. Yang itu juga kita akan lihat sebentar. Bagaimana kita menghitung sudut dengan menggunakan jarum jam. Jarum jam itu ada dua, ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, di antaranya itu kita akan hitung berapa sudutnya. Tapi selalu ada keterangannya. Sudut kecil sama sudut besar. Ya, karena kan pasti dua sudut yang akan terbentuk. Ada sudut kecil, ada sudut besar. Makanya kita perlu belajar sudut refleks. Karena sudut refleks itu adalah sudut yang lebih dari 180 derajat. Ya, sebelum itu cek, oke. Sebelum itu saya mau jelaskan dulu dasarnya. Ya, dasar sudut otomatis itu kita ambil dari lingkaran. Lihat baik-baik. Jadi dasar sudut itu diambil dari lingkaran. Jadi sebenarnya semua itu berasal dari lingkaran. Oke, ini namanya titik pusat. Semua berasal dari lingkaran. Ingat baik-baik bahwa satu lingkaran penuh, oke, satu lingkaran penuh itu ada yang tahu berapa derajat? 360 derajat besarnya. Oke, besarnya. Nah, inilah yang ingat, satu lingkaran penuh 360 derajat. Berarti kalau setengah lingkaran seperti ini, oke, setengah lingkaran itu dari mana? Dari sini ke sini. Busur murah itu berapa? 180 derajat. Karena 360 dibagi 2 gitu. Itu dasarnya dulu. Paham ya? Jadi tidak ada sudut yang lebih dari 360 itu. Jadi paling besar itu 360. Namanya apa? Namanya sudut penuh. Sebentar kita lihat ya, sudut penuh. Kalau 180 ini namanya sudut lurus gitu. Tapi sebentar kita lihat. Oke, yang pertama dulu ya, yang pertama dulu. Yang pertama kita akan melihat sudut lancip. Lancip kalau bahasa sehari-harinya itu apa? Lunci. Lunci kan? Berarti kalau sudut lancip, satu keterangan yang paling bisa kita lihat itu adalah apa? Kurang dari 90 derajat. Jadi kurang dari 90 derajat. Itu namanya sudut lancip. Kita sering bikin seperti ini. Oke? Taruhlah A, B, C. Yang mana yang dimaksud? Ini. Nah, sering kita kasih garis putus-putus seperti ini menunjukkan bahwa jika diteruskan ke sini itu adalah 90 derajat. Oke? Tapi ini kurang dari 90 derajat. Nah, ini namanya sudut apa? Sudut apa? Ada dua, ya, ini jenisnya sudut lancip. Tapi nama sudutnya kalau kita mau sebut ada dua cara. Yang pertama kita sebut sudut apa? A, B, C. A, B, C. Selalu di tengah yang sudut. Mari ya. Boleh juga kita sebut dengan sudut B, gitu. Ya. Tapi yang sering kita gunakan itu yang mana? Kalau pakai 3 huruf berarti sudut A, B, C. Intinya yang di titik sudut itu dia harus di tengah. Paham sampai sini ya? Oke, lanjut. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu sama dengan 90 derajat. Jadi besarnya adalah 90 derajat, ya. Seperti ini ya. Oke. Sering kita bikin misalnya BC, D, E, F. Kalau ditanyakan nama sudutnya berarti sudut D, E, F. Gitu. Ya, gitu ya. Lanjut, sudut tumpul. Sudut tumpul, dia baik-baik. Sudut tumpul berarti di atas lebih besar dari 90 derajat. Lebih besar dari 90 derajat. Tapi
Tapi apa? Lebih kecil dari 180 derajat. Lebih kecil. Ya. Kenapa? Karena kalau dia sudah lebih dari 180 derajat, bukan lagi sudut tumpul namanya. Dia sudah masuk sudut refleks. Oke, sudut tumpul berarti dia modelnya begini. Oke, berarti yang dihitung itu di sini. Kalau saya 90 derajat kan di sini ya. Berarti F G H I. G H I. Berarti sudut G H I gitu. Maksudnya ya. Ini lebih dari 90 derajat, tadi 90 derajat. Tapi kurang dari 80 derajat. Kenapa kurang 80 derajat? Karena 80 derajat ada di sini. Gitu. Paham ya? Nah, itu 3 sudut. Sekarang sudut refleks. Sudut refleks itu lebih besar dari 180 derajat, tetapi lebih kecil dari 360 derajat. Paham ya? Lihat, yang mana yang dimaksud? Lihat baik-baik. Misalnya saya punya sudut seperti ini. Oke? Yang dihitung itu bukan yang di sini. Kalau di sini kan lancip toh. Yang dihitung itu yang di sini. Nah, gitu. Paham ya? Kenapa dikatakan lebih dari 180 derajat? Karena 180 itu ada di sini. Oke? Dulu apa ada di sini? Kalau 360 ya satu lingkaran. Gitu. Kalau saya sini ya, yang sudut refleks itu dia lebih besar dari apa? Lebih besar dari 180 derajat, tapi lebih kecil dari 360 derajat. Oke? Lanjut. Sudut lurus. Sudut lurus itu berarti sama dengan 180 derajat. Jadi dia mulai begini. Titik sudutnya di sini. Ingat ya, selalu ada titik sudut. Sini, sini, ini. Selalu ada titik sudut. Dia titik sudutnya di sini, berarti sudutnya mana? Yang ini. Nah, gitu. Kalau ditanya, ini sudut apa? Biasanya sudutnya begini ya. A, B, C. Jadi namanya sudut A, B, C. Gitu. Oke? Asumsi ya. Oke. Lanjut, sudut penuh. Sudut penuh itu modelnya kayak begini. Itu sudut penuh berarti sama dengan 360 derajat. Berarti dia seperti ini. Dia ada titik sudut di sini. Oke? Titik sudutnya di sini kan? Sudutnya di sini. Itu berarti dia begini. Nah, namanya sudut penuh. Gitu. Kalau sudut nol itu jarang sekali kita temukan. Tapi tidak apa-apa kalian tahu. Sudut nol itu garis saja, seperti ini dia modelnya. Artinya tidak ada sudut di situ. Kenapa tidak ada sudut? Apa bedanya sudut penuh sama sudut nol? Kalau sudut penuh ada titik sudut, menandakan bahwa ada sudut di situ. Kalau sudut nol garis saja, tidak ada titik sudutnya. Berarti kalau tidak ada titik sudutnya, berarti tidak ada sudut di situ. Paham sampai sini? Karena sudut bisa dikatakan sudut karena dalam gambar kalau dia ada titik sudutnya. Makanya semua ada titik sudut. Di sini ada titik sudut, di sini ada titik sudut, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini tidak ada. Makanya dikatakan sudut nol. Oke? Terakhir, sudut di dalam penulisan ya, bisa kita tulis begini, sudut ABC. Bisa kita tulis begini, sudut ABC, tapi bisa juga kita kasih simbol. Begini modelnya, sudut ABC. Jadi boleh begini, boleh begini. Ada simbol sudut begini. Biasanya kita pakai simbol sudut lancip. Gitu. Tidak ikut jadi bilang kalau sudut tumpul kasih begini juga ada. Yang penting ada model sudut. Gitu. Dalam tulisan, ya. Jadi siapa tahu ada yang tidak mau tulis begini, boleh. Tidak masalah. Ada pertanyaan sampai sini? Masalah sudut? Mulai dari sudut lancip, siku-siku, tumpul, refleks, lurus, penuh, sama nol. Ada? Tidak ada? Oke, kalau begitu yang penting dicatat dulu. Sebentar kita lanjut di simetri lipat. Silakan. Lihat baik-baik. Jadi di dalam simetri lipat, ya, biasanya yang sering kita dapat itu 2 simetri lipat. 2. Ada juga yang 1. Ada juga yang 4. Yang mana dimaksud? Misalnya ini adalah persegi. Ini persegi, datar. Kalau misalnya kita lipat, itu sudut dengan sudut itu akan ketemu. Lihat baik-baik. Saya lipat seperti ini. Ini 1 simetri lipat karena semua sudutnya ketemu. Oke? Jadi sudah berapa simetri lipat? Sudah 1. Ini untuk persegi ya. Kemudian yang kedua, kita lipat seperti ini. Berarti ini sudah 2 simetri lipat. Oke? Untuk persegi. Lanjut. Ternyata kita juga bisa lipat seperti ini. Berarti ini adalah 3 simetri lipat. Simetri itu semua sudutnya ketemu. Ya. Lanjut lagi. Sudah berapa simetri lipat?
sudah 4. Jadi untuk bangun datar persegi itu memiliki 4 simetri lipat. Nah, kita lanjut di persegi panjang. Lihat baik-baik. Apakah dia juga memiliki 4 simetri lipat? Kita cek. 1. Ini 1 simetri lipat. Ya. Ini 1 simetri lipat. Lagi. Ini 2 simetri lipat. Semua ketemu. Berarti sudah berapa simetri lipat? Sudah 2. Sekarang, apakah dia bisa jadi 3 jadi 4? Kita cek. Kita ketemukan sudut. Ternyata tidak bisa, karena ini namanya tidak simetri. Kenapa tidak simetri? Di sini lewat, di sini lewat, di sini lewat. Jadinya ada banyak sudut yang terbentuk. Tadinya kan cuma 4 sudut ya. Sekarang berapa sudut? 1, 2, 3, 4, 5 sudut yang terbentuk. Berarti dia bukan simetri lipat. Sama kalau dibalik. Balik tadi seperti ini sama juga. Tidak simetri lipat juga. Oke? Jadi untuk bangun datar persegi panjang, ini persegi panjang ya, memiliki berapa simetri lipat? 2 simetri lipat. Untuk bangun-bangun berikutnya, kamu sendiri yang cari menggunakan kertas. Paling enak menggunakan kertas. Jadi bikin bangunnya, digunting sesuai model bangunnya, baru kau lipat-lipat. Tapi ingat ukurannya harus presisi. Paham sih ya? Oke, silakan. Sudah cukup ya? Jadi sudut tadi sudah, simetri lipat juga sudah. Saya anggap semua materinya sudah terpenuhi dan sudah tersampaikan. Jadi kalau sudah ada keluar nanti di ulangan semester, tidak ada lagi yang bilang, oh ini belum diajarkan. Semua sudah saya ajarkan. Oke?